Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti baik-baik saja ya. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu materi kita pada pagi hari ini tentang Aku Citra Allah yang Unik. Nah, sebelum kita memasuki materi kita lebih mendalam, maka dari itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab Engkau telah memberkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di ruangan kelas ini, yaitu untuk belajar mengenali Aku Citra Allah yang unik. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami mampu bersama-sama mempelajarinya, sehingga kami juga mampu menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun dalam kesempatan ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang citra Allah yang unik. Yang pertama, siswa mampu mengenal ciri fisik. Yang kedua, siswa mampu mengenali ciri psikis. Yang ketiga, siswa mampu mengenali bakat dan kemampuan. Yang keempat, siswa mampu mengungkapkan pengalaman yang menggembirakan yang dianugerahi oleh Tuhan. Baik, sebelum kita memasuki materi kita lebih mendalam, apakah sudah ada yang mendengar kata citra? Pasti Bapak yakin di sini kalian sudah ada yang mendengar kata citra ya. Pasti sudah ada yang tahu. Nah, tetapi belum tentu dengan artinya. Ya. Nah, baik ya. Citra itu ialah gambar, ya, rupa atau bayangan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan unik ya, unik artinya yaitu ialah hanya satu. Artinya berbeda dengan yang lainnya. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan citra Allah yang unik? Yang dimaksud dengan citra Allah yang unik ialah yang pertama, citra Allah berarti kita manusia merupakan gambaran yang menunjukkan ciri, tindakan, sifat, atau karakter Allah. Yang kedua, manusia dikatakan citra Allah yang unik, artinya manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Yang ketiga, manusia berbeda dengan hewan, tumbuhan, karena hanya manusia satu-satunya yang menunjukkan ciri, tindakan, dan sifat Allah sendiri. Yang keempat, untuk itulah manusia disebut ciptaan yang unik, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya. Bisa dilihat di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, lalu dalam kesempatan ini juga manusia sebagai ciptaan Allah nampak pula pada dalam diri setiap pribadi manusia. Untuk itu, setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Ya. Yang pertama, berbeda secara fisik. Berbeda secara fisik ini dalam artian ialah bentuk tubuh. Ada tubuhnya besar, ada juga yang kecil, ada juga yang panjang, ada juga yang pendek. Ya. Itu adalah bentuk fisik atau bentuk tubuh. Ya. Kemudian yang kedua berbeda secara sifat ya atau psikis. Setiap manusia itu berbeda secara sifat. Ada sifat manusia pemalu, adanya peramah,
ada yang suka menolong, ada yang baik hati. Jadi itu adalah sifat manusia ya. Kemudian yang ketiga yaitu ialah kemampuan dan bakat. Setiap manusia memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Ada yang memiliki bakat olahraga, ada yang memiliki kemampuan ataupun bakat yang suka berenang, ada juga yang memiliki bakat atau hobi membaca atau belajar. Nah, jadi itu adalah bakat manusia. Nah, kemudian yang keempat yaitu ialah pengalaman. Nah, di sini setiap manusia juga memiliki pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya. Ada pengalaman yang sangat mengembirakan yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Nah, baik dalam kesempatan ini ya, Bapak akan menayangkan sebuah video ini. Jadi tolong dilihat atau dicermati baik-baik ya. Mehmet Oizurek terdaftar di Guinness World Record sebagai pemilik hidung terpanjang di dunia pada tahun 2011. Kuku tangan terpanjang. Rekor untuk kuku tangan terpanjang dipegang oleh Lee Raymond dari Amerika Serikat. Pada tahun 2008, kuku jari tangan Lee Raymond memiliki panjang total sekitar 8,65 meter. Lee Raymond telah menumbuhkan kuku jari tangannya selama lebih dari 30 tahun. Rekor untuk lidah terpanjang dipegang oleh seorang pria bernama Nick Stubler dari Amerika Serikat pada tahun 2012. Panjang lidahnya diukur mencapai 10,1 cm atau 3,97 inci dari ujung lidah hingga bibir. Nick Stobler mengaku bahwa ia telah menyadari keunikannya sejak kecil dan selalu menggunakannya sebagai alat komunikasi dan menghibur teman-temannya. Rekor untuk kaki terpanjang dipegang oleh Brahim Takiullah dari Maroko. Pada tahun 2011, panjang kakinya diukur mencapai 38,1 cm atau 1 kaki 3 inci dari ujung jari kaki hingga tumit. Gadis pemilik leher terpanjang di dunia, gadis cantik asal Ukraina yang bernama Lyudmila Tikhonenko ini mendapat julukan sebagai gadis pemilik leher terpanjang di dunia. Rekor untuk bulu mata terpanjang dipegang oleh seorang wanita asal China bernama Yao Qianxia. Pada tahun 2016, panjang bulu mata Yao Qianxia diukur mencapai 12,4 cm atau 4,88 inch pada mata kiri dan 11,7 cm atau 4,58 inch pada mata kanan. Pria berusia 20 tahun asal Iran ini memiliki tinggi 0,6 meter atau 2 kaki, 1,6 inch. Afshin merupakan pria terpendek keempat yang pernah diverifikasi. Ia hampir 7 cm lebih pendek dari pemegang rekor sebelumnya, Edward Nino Hernandez, Kolombia yang berusia 36 tahun. Valerie Levitin dengan tinggi mencapai 172 cm, berat badan Valerie Levitin hanya 26 kg. Berat badannya kurang dari setengah berat badan sehat yang dianjurkan untuk wanita. Tak heran bila ia disebut sebagai wanita paling kurus di dunia. Seorang remaja wanita bernama Nihla
Petal yang berasal dari India sebagai remaja dengan rambut terpanjang di dunia. Baru-baru ini Petal kembali memecahkan rekor tersebut untuk ketiga kalinya, sehingga meraih rekor rambut panjang yang pernah ada pada seorang remaja. Oke, baik. Setelah kalian semua melihat dan mendengar video tadi, tentu ya sangat-sangat mengesankan sekali ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada yang memiliki fisik yang berbeda, ada yang memiliki sifat yang berbeda, ada yang memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda, serta pengalaman yang berbeda. Dalam video tadi juga ditunjukkan bagaimana cara kita agar menghormati di dalam kehidupan kita yang telah Tuhan berikan atau yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Dalam kesempatan ini juga ya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tentang membuat video durasinya maksimal 1 menit ya. 1 menit menggunakan seragam sekolah dan kirimkan video kalian melalui grup Mapel Agama Katolik di kelas 7. Nah, contohnya seperti ini ya, contoh videonya. Kalian rekam kalian sendiri, jadi contohnya seperti ini. Halo teman-teman, nama saya Tini. Saya lahir hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2014. Hobi saya poli, makanan kesukaan saya nasi goreng, minuman kesukaan saya es limus, warna kesukaan saya biru, ukuran sepatu saya 34, baju ukuran L, celana nomor 20. Terima kasih. Nah, jadi video itu kalian buat ya, kalian kirim ke Bapak, maksimal durasinya yaitu 1 menit. Nah, itulah yang disebut dengan video durasi ya, atau berukuran paling lama 1 menit. Video biografi ya. Video biografi itu ialah video yang memperkenalkan diri kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, sehingga boleh bermanfaat bagi kalian semua, bahwa Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia mewarisi sifat dan karakter dari Allah sendiri. Untuk itu, manusia disebut ciptaan Tuhan yang paling mulia. Aku citra Allah yang unik. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kini kami anak-anak-Mu sudah melaksanakan proses pembelajaran kami. Berkatilah dalam proses pembelajaran kami tadi, sehingga kami mampu menyerapi dan mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami selalu menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling unik, yang berbeda dari yang lainnya. Ajarlah kami juga untuk saling menghormati satu sama yang lain. Ajarlah kami juga untuk menghormati diri kami sendiri, bahwa kami adalah diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang sempurna. Maka dari itu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala pembelajaran, segala aktivitas ini kami akhiri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.